Halo teman-teman ya, kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini aku ingin membahas mungkin sedikit agak 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 gimana ya. Aku agak sedikit takut sih karena ini ya gimana lah ngomongnya, aku takut. Aku pengen bahas tentang K-pop sekarang. Dan ya, ini pendapatku. Halo teman-teman ya, kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini aku ingin membahas tentang K-pop sekarang sih. Ya, tapi aku agak gimana ya ngomongnya. Sejujurnya aku kayak pengen antara speak up dan enggak gitu. Tapi kalau nggak ngomong kalau misalnya aku diamin malah kayak agak melunjak gitu. Tapi kalau speak up takutnya aku diserang gitu. Jadi agak takut gitu kan. Oke, untuk pendapatku ini adalah beberapa, dan ini adalah pendapatku. Kalau kalian mempunyai pendapat lain, kalian bisa drop komen kalian di bawah, dan mari kita berdiskusi tentang pendapat kalian dan pendapat kita juga. Oke, kalau bisa dibilang aku ini adalah seorang K-popers juga. Aku suka K-pop itu tahun 2013 awal. Suka benar-benar K-pop suka ya. Tapi kalau just tahu K-pop tuh dari zaman-zaman 2009 waktu Suju, waktu SNSD, dari awalnya diracunin gitu sama kakak sepupu yang di Jawa, yang sekarang di Sidoarjo diracunin Suju ya itulah. Dan aku itu kayak awalnya kayak ya udahlah, nggak apa sih kayak Korea. Dan juga di tahun-tahun 2010 itu sudah banyak banget drakor di Indosiar, dan ya TV pasti diambil sama ibuku. Terlepas dari itu, kita dulu. Jadi aku suka K-pop itu tahun 2012. Itu aku suka banget sama Big Bang itu kan. Itu Big Bang terkenal banget itu, apalagi konsernya di Indonesia waktu itu gencar banget. Ya itulah. Dan di zaman itu kalau bisa dibilang 2012-2013 itu sudah mau peralihan antara Gen 2 ke Gen 3 gitu. Kalau menurutku ya di K-pop zaman itu kayak K-pop tuh bisa dibilang masih asik, masih bisa dibilang ya walaupun asiknya tuh kayak awam gitu, kayak gimana lah. Misal kau suka K-pop nih, kau dengan teman-teman kayak apa sih suka Korea, apa sih kayak apa sih suka kayak gituan gitu kan, kayak diomongin kayak gitu malah kalau zaman dulu. Ya gitulah, apalagi zaman aku tuh tahun 2012-13an tuh di daerah aku di Kalimantan tuh masih kayak nggak banget internet, paling cuma BBM-an doang, nggak internetan, Facebookan doang. Itu pun kita K-pop itu mencari info K-pop gitu malah di Facebook, grup Facebook gitu zaman itu. Entahlah, aku di zaman itu tuh tahu adanya acara acara yang kayak awardnya Korea itu malah dari Facebook gitulah. Ya itulah, enggak kayak sekarang dari banyak platform, bisa di Instagram bisa ayo kita vote ini ya. Nah, dan juga ini aku gimana lah, aku ngeliat aku sebagai penyuka Big Bang ya bisa dibilang aku VIP lah, tapi walaupun nggak mempunyai gitu kayak lightstick dan adanya, tapi aku kenapa nge-stan Big Bang itu karena ya aku suka karyanya. Ya loh, kalau kalian tahu gitu kan, Big Bang tuh banyak banget kasusnya, dari judi narkoba, TOP narkoba, Daesung tabrakan, ini Seungri masih di Wamil aja masih ada kasus pidana gitu kan. Tapi terlepas dari itu, aku lebih prefer sama karyanya gitu, daripada aku lebih suka dengan karyanya gitu. Jadi kalau misalnya ya udah mau apa ya santai aja gitu. Aku malah kayak ya ada yang Big Bang, oh ya udah berarti mereka ini searchnya malah lebih daripada aku. Kayak misal ada temanku K-popers kayak Big Bang kayak gini, dan aku pun belum tahu infonya, kayak oh jadi info baru gitu kan. Tapi kayak maksudnya
apa namanya, K-pop itu masih apalah, kalau di zaman 2000 pas aku masuk itu 2012, 2013, 14 gitu ya ada sih kayak fan war, tapi fan war itu kayak enggak seanu sekarang sih, maksudnya kayak ya udah kayak enggak ya B aja, kayak bukan B aja sih, tapi lebih kayak ya ini fan war tapi oke lah fan war, tapi mungkin ada yang mungkin dari fan ini kayak ngolo ini, atau dari apa namanya kayak ya permasalah biasa lah, tapi kayak dia naik-naikin lah, tapi ya udah stop di situ aja, nggak sampai kemana-mana gitu. Dan ini dari pengalaman aku sebagai K-popers ya, jadi aku ngelihat K-pop sekarang tuh gimana? Aku agak ngeri sih ngomongnya, gimana? Aku takut banget. Padahal udah naskah loh, tapi aku tetap takut untuk ngomongnya gitu kan. Tapi ingat, ini cuma opini ya, cuma opini. Kalian bisa drop komen kalian di bawah, kita diskusi. Jangan sampai war, oke? Jangan sampai war, oke? Jangan sampai war. Jangan ngetik aneh-aneh. Jadi aku kayak ngelihat fans K-pop sekarang tuh kalau ngebanggain idolnya oke lah, tapi maksudnya mereka tuh ngebanggain, tapi bisa sampai jebol lagi gitu ke atasnya. Bisa dibilang mereka ini bukan ngebanggain lagi, malah kayak hampir ngemuja idolnya sendiri. Dan gimana lah, aku ngeliatnya kayak agak gimana gitu ngeliat fans K-pop sekarang, kayak nggak sesantuy dulu lah. Tapi aku ini ngambil oknum fans yang terlalu barbar gitu, sampai Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Aku ngelihat oknum fans ini, mereka ini kayak keluar dari jalurnya gitu. Kalau bisa dibilang mereka ini kayak ngeganggu fans K-popnya ini juga, orang-orang yang suka K-pop ini juga, dan juga mereka ini ngeganggu fans yang bukan K-popers gitu. Maksudnya ngeganggu fans K-pop lain gimana? Oke, di sini aku mau bahas yang bukan K-popersnya dulu, baru K-popersnya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang oknum fans ini kayak mereka ini, kita kasih oknum ini kayak fans K-pop B. Contoh fans K-pop B ini, mereka tuh kayak komen-komen gitu, kayak postingan orang-orang yang bukan dari lapaknya gitu. Kayak contohnya sepak bola deh. Lihat kemarin Euro kan, tuh sebenarnya ya biasa aja sih. Ya udah Euro biasa aja, kayak orang suka bola, aku juga suka bola gitu kan. Jadi gini. Jadi kan sebenarnya Euro itu kan biasa aja kan sampai acara finalnya gitu. Pas mau masuk semifinal gitu, semifinal atau final ya. Pokoknya ya dari Euro-nya tuh kayak ngasih vote. Jadi 4 lagu yang akan ditampilin di acara semifinal dan finalnya kalau nggak salah. Kalau salah komen ya. Nah, jadi vote nih kan menanglah satu idol dari Korea ini. Nah, awalnya tuh kayak oke lah, kalau kita mikir positifnya berarti orang Eropa tuh sedang ngelirik, oh ini loh K-pop, ada lagu K-pop yang bagus loh kayak gitu, kayak bisa dinikmati sama orang gitu kan. Ya udah, kalau kataku positifnya di situ, pure positif. Nah, setelah itu Euro yang acara kemarin tuh bukan cuma vote biasa, ini lagunya kayak gimana, menurutmu gimana sih lagu yang paling bagus di antara 4 ini? Kalau menurutku itu sih voting dari Euro ya nggak sih? Nah, setelah itu kan ketahuan tuh kalau kan ditampilin 4-4-nya ya, kataku oke lah, nggak apa-apa, memang ada apa salahnya itu kalau misal kita ngambil jangka waktu gitu kan. Misalnya satu lagu itu kan 4 lagu, kita ngambil aja 3-4 menit kan lagunya tuh, 3-4 menit ya cukup lah untuk 15 menit waktu yang dipakai buat istirahat pas di babak pertama mau ke babak kedua kan, ya nggak sih? Kalau misalnya cuma satu lagu ya orang juga bosan. Dan apalah, oknum-oknum ini malah komen-komen di akunnya Euro. Wah, itu berisik sih. Sampai ngehina. Di situ juga aku ngeliat ada di TikTok kan, dia bikin video kayak konten kreator, dia itu berpendapat kalau lagunya ini kurang cocok aja di Euro. Di situ dia bilang lagunya kayak gini. Dihujat dong. Kayak apaan sih ini? Malah ada yang kayak minta, ayo fans B kita mana ini, ayo seru dia ini kayak tolong bentar, ini gimana sih ya? Kalau kataku ya udah, kalau dari opiniku ya jujur, ini dari opiniku ya, sebut aja idolnya, lagunya BTS itu yang Butter, kalau menurutku itu bagus, pure bagus, excited lah waktu lagu itu keluar. Tapi lagu Butter dengan acara itu kayak kurang pas aja gitu, jujur dari opiniku, jujur kayak
kurang pas, kurang pas menaikkan gairah bermain bola. Setelah itu kan fans-fansnya dari itu langsung langsung nyerang tuh kan. Oknum fans ini kayak misalnya nih ada yang beropini 1 menit nih, mereka nih nontonnya sampai mungkin 30 detik. Pas 30 detik nih kayak ada yang bilang kayak yang kurang enakan bagi mereka nih nyerang dulu. Nah 30 detik terakhir nih, ini kan kita belum tahu nih 30 detik terakhir nih apa nih jadi ini alurnya nih. Mereka nih kayak ini mungkin pendapat lainnya gitu, mereka tuh kayak nggak merhatiin lagi, malah pas 30 detik pertama langsung serang-serang aja, nggak melihat apa opini, maksudnya pendapat mereka ini. Carilah dulu, jangan emosi dulu. Kita sebagai K-popers tuh bukan gimana, karena oknum-oknum kayak gitu tuh yang sampai kayak ngebelain banget idolnya gitu kan. Mereka ini ngebanggain idolnya, tapi mereka ini juga menghina yang orang lain ini suka, orang lain ini suka. Kalau kita ngambil kesimpulan itu kayak ya gimana orang gak gedek melihatnya, membacanya. Kalau dihina gitu ya pasti hina balik lah orang nih. Bukannya apa ya kan, tapi kalau misalnya K-popers kayak gini terus gitu kan, ya otomatis bukan nama fans itu aja yang buruk akan diserang orang, tapi nama K-popersnya ini yang keturunan ini yang kan distereotipkan orang buruk banget. Bisa dibilang ya pasti K-popers itu kayak terlalu ngebanggain, terlalu ngedewain, terlalu muja-muja idolnya, malah kayak gitu. Dan terkadang fans-fans yang bisa dibilang dewasa, mereka ini lebih baik diam. Ya mau gimana, kalau misalnya ngomong juga nggak didengerin gitu kan, yang benar-benar paham siklus K-popers, yang kita nih aja yang sesama fans aja nggak didengerin, apalagi yang di luar sana ngasih tahu gitu kan. Malah dari pihak yang di luar K-popers juga ya pastinya bakal lah, kan kita kan sebagai K-popers juga kan sebenarnya menyukai karya dari idol kita, yaitu berupa musik. Mungkin ada teman-teman lainnya yang suka dance-nya gitu, ya itu nggak masalah, tapi kan itu kan dance itu kan termasuk art. Kayak gimana look badannya, itu kan setiap gerakan mereka tuh kan kayak ada maknanya gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih suka pure dengan karyanya. Aku nggak tahu sih, ini cuma bayanganku aja ya. Mana ya idolnya sendiri itu ngeliat fansnya kayak gitu, apakah mereka bangga ataupun dengan oknum ini ya, atau agak kecewa. Tapi kalau dari aku ya, kalau misalnya aku jadi idol itu ngeliat fansku kayak gitu, bakal ya geleng-geleng sih. Kalau aku ya, kita sebagai fans ini sebenarnya santuy aja sih, nggak usah yang barbar banget, buat apa juga gitu kan. Ya kalau bisa cintai karyanya saja. Kalau kalian cinta manusianya, ya manusia itu kan tempatnya salah ya kan. Kalau kalian cinta manusianya, kalau dikecewain gimana? Kalau memang karyanya bagus, ya karya ini tetap bagus, orang biar sejelek-jeleknya ya udah. Dan gimana lah, ini pesanku aja sih untuk kalian-kalian yang K-popers, yang suka bola, yang suka racing, yang wibu juga, atau yang lainnya juga lah. Pokoknya ya kita berdampingan aja gitu, nggak usah cari ribut, jangan cari gitu. Kalau menurutku dukung aja apa yang kita sukai gitu, tanpa menghina yang orang lain tuh suka. Ya itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Sebenarnya aku agak takut dan riskan sih, tapi ini ngedek banget di hati, pengen ku keluarkan gitu. Kalau kalian teman-teman ya, tolong kita berpendapat di komentar, jangan sampai ada menghina. Kalau misalnya ada dari unek-unek kalian bisa komentar aja sekalian. Mari kita berpendapat. Kalau misalnya ini kayak misalnya ada pendapat A, misalnya lalu ada yang kayak kurang kan, pendapat B bisa masuk tuh. Ini kita diskusi, kita cari poinnya, apa itu yang bisa diperbaikin, apa yang bisa pokoknya jangan sampai menyedihkan satu pihak lah. Ya itu aja untuk video kali ini, dan dan ini adalah pendapat HP-ku. Pernah retak sih tapi
Waduh.